kami, murid kami, dan seluruh anggota tubuh kami Tuhan agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkatilah guru kami ya Tuhan, yaitu Pak Saul, kiranya Engkau memberkati dia Tuhan Yesus supaya bisa mengajari kami Tuhan Yesus. Hanya itu anakmu, haleluya, amin. Amin. Oke, shalom semuanya. Shalom. 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 Oke, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Adrian Panjaitan. Hadir Pak. Christian. Hadir Pak. Oke, kita lanjut pelajaran kita ini. Terlibat aktif dalam pelayanan di gereja. Kalau dikatakan aktif berarti sering, gitu ya. Ya. Bukan kadang-kadang, ya, bukan sekali-sekali. Oke, nah ada kesepakatan sama-sama baca 1, 2, 3. Menjaga keterlibatan selama pembelajaran. Bisa kan? Bisa Pak. Lanjut. Yang mau berbicara atau bertanya harus tunjuk tangan terlebih dahulu. Terus, Tidak izin keluar pembahasan yang jelas. terus. Mengikuti pembelajaran secara aktif. Ya, ya. Tujuan pembelajaran kita ini sama-sama 1, 2, 3. Memahami tugas pelayanan gereja yang dapat dilakukan oleh pengajar. Nah, pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah belajar ada 3 tugas panggilan gereja. Ada kan? Masih ingat? Apa itu? Diakonia, Diakonia, koinonia, marturia. kuria. Koinonia itu apa? Bersekutu. Sekutu. Terus apa tadi? Yang kedua? Diakonia Melayani. Terus yang ketiga? marturia saksi. Saksi. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini tentang diakonia atau pelayanan, ya. Nah, pelayanan apa yang bisa dilakukan oleh remaja? Jadi jangan katakan saya masih kecil. Ada di Alkitab itu sejak kecilnya dia sudah diantar ke Bait Allah. Siapa itu? Yesus. Bukan. Musa. Musa, bukan. Dia sejak kecil dia sudah diantar ke, mungkin dia masih kecil, pokoknya setelah dia bisa apa nama istilah sekarang itu cerai susu, ya kan? Kalau di situ di samping, istilah kalau kita Alkitab. Nah, karena dia anak yang diminta dari Tuhan, ibunya masih siapa? Samuel, ya betul, Samuel. Nah, jadi Samuel itu sejak kecilnya, masa kecilnya itu ada di Bait Allah. Oke lah, mungkin belum bisa melayani, tapi dia sudah dididik sejak kecil, ya di Bait Allah. Nah, jadi nggak ada istilah kita nggak masih kecil dan nggak bisa melayani, bisa. Nah, tergantung apa yang bisa kita perbuat kepada Tuhan itu. Jadi nggak usah langsung berpikir, oh itu pelayanan untuk orang-orang dewasa, enggak. Ya, nanti kita pelajari apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Nah, ini tentang pelayanan. Apa yang kamu tahu tentang pelayanan di gereja? Ya. Pelayanan itu sebagai tugas panggilan gereja. Ya, pelayanan itu sebagai tugas panggilan gereja. Ya, ya. Ini termasuk perintah Tuhan. Iya betul. Melayani itu adalah perintah Tuhan. Nah, yang kedua, mengapa kita perlu melayani? Mengapa kita perlu melayani? Siapa mau jawab? Ayo. Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Iya, karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Kalau aku datang, kata Yesus, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawa, katanya. Nah, kalau Yesus saja dia Tuhan datang ke dunia melayani, masa kita manusia nggak mau melayani? Kan kita katakan Yesus itu teladan kita, ya. Dikatakan kita murid Kristus. Kalau murid berarti mengikuti teladan dari gurunya, ya kan? Ada lagunya lagi. Mau sepertimu Yesus, ya kan? Nah, tapi jangan hanya dalam perkataan atau hanya dalam lagu. Ikutilah apa yang sudah teladankan dia melayani, ya kita pun harus melayani. Oke, lanjut.
Nah, sama-sama 1, 2, 3. Apa saja bentuk pelayanan yang bisa dilakukan oleh remaja di gereja? Nah, apa saja pelayanan yang bisa dilakukan oleh remaja di gereja? Apa? Ya. Main musik, ya. WL, singer atau apa dong? Song leader, ya apa? Tamborin. Apa lagi? Multimedia, ya. Banner. Mengumpulkan persembahan, jangan diambil satu-satu. Apa lagi? Penerima tamu, ada aser juga namanya, aser. Apa lagi? Membacakan firman Tuhan, MC, udah tadi ada. Apa lagi? Banyak kan? Judensius. Apa? Hah? Drum band. Ada drum band? Musik ya, musik di gereja, full band gitu ya, bukan drum band itu di kalau pacaran ada full band. Jadi banyak kan, banyak yang bisa dilakukan oleh remaja. Jadi jangan katakan aku nggak bisa, aku nggak ada talenta, nggak ada bakat. Ya, ingat ya, setiap orang Tuhan berikan kelebihan atau keahlian. Ya, kalau biar kita itu talenta. Jadi minimal satu pasti ada talenta setiap orang. Ya. Nah, tapi kalau kita kembangkan, yang satu bisa jadi dua, yang dua jadi kalau yang kita 4. Kan ada yang dapat 2 talenta, dia kembangkan dapat 4. Kemudian ada yang dapat 5 talenta. Kalau kita ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Yang 5 talenta dapat jadi berapa? Dikembangkan 10. Bahkan nanti 11. Karena nanti yang 1 talenta kan dia nggak kerjakan, nggak dikembangkan talentanya, itu diserahkan yang dapat 5 tadi, yang jadi 10, akhirnya jadi pokoknya kita asal mau kita kembangkan, ya Tuhan pasti berikan. Nah, jadi jangan katakan saya nggak punya keahlian. Amin. Tuhan berikan kita akal budi itulah yang kita kembangkan. Oke, jadi ada banyak pelayanan yang bisa dilakukan oleh remaja di gereja. Ya. Paling sedikit itu membersihkan gereja, membersihkan toilet. Amin. Amin. Dan juga lewat talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Baik, lanjut. Nah, kita lihat dulu ini. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Segitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga apapun mereka tidak sempat. Tetapi pada waktu mereka berdoa, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil pelajaran, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga Oke. Nah, lewat video tadi ada beberapa pelayanan yang bisa kita tunda dari situ. Baik apa saja? Singer, MC, pemain musik. Ya, pemain musik udah termasuk. Apa lagi? Media ada. Itu pas acara apa itu? Pembacaan Alkitab. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dikatakan pelayanan sebagai tugas panggilan gereja. Kalau dikatakan tugas panggilan berarti itu kewajiban. Ya. Nah, coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Selama di dunia, Tuhan Yesus terus-menerus menunjukkan sikap hidup melayani, berlandaskan kasih dan semangat melayani tanpa pamrih. Yesus ketika datang ke dunia dikatakan dia terus-menerus, yang kita katakan tadi aktif kan gitu kan, terus-menerus menunjukkan sikap hidup melayani, bukan dilayani, padahal dia Tuhan. Ya. Dan inilah yang menjadi teladan bagi kita. Kemudian dikatakan berlandaskan kasih dan semangat tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan atau upah.
Ya. Nah, jadi kita pun kalau melayani, kalau kamu bisa melayani, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Amin. Dan kalau dikasih kesempatan jangan menolak. Oke, lanjut. Pelayanan adalah bentuk nyata kasih kepada Tuhan dan sesama. Kasih itu harus dibuktikan lewat perbuatan baik. Kalau ini pembagian sembako itu waktu COVID, masa COVID ini orang pulau kita duduk bersama, ya, bagi sembako dari gereja. Ya, nah itu salah satu bukti pelayanan, ya, yang berlandaskan kasih. Kalau sekarang banyak juga orang melayani, membantu orang berlandaskan konten. Iya kan? Nah, banyak membantu orang, tapi nggak masalah. Itu pun bagus juga, ya kan? Ya, nanti dia berbagi, ya, walaupun dengan konten itu, ya. Oke. Nah, ini kita tonton dulu, lihat dulu videonya ini. Ini pelayanan Yesus. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekalnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Itu tadi tentang Yesus membasuh kaki
murid-muridnya. Nah, dari video itu kira-kira apa pesan yang bisa kalian dapat dari sini? Menunjukkan bahwa bagi Yesus pelayan orang lain bukanlah tugas yang rendah. Bahwa pelayanan itu tidak ada yang rendah betul. Terus apa lagi? Kita harus merendahkan hati kita. Apa lagi? Pesan yang kalian dapat dari video tadi. Saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Nah, ini juga ya. Maka coba baca dulu. Tindakan Yesus 1, 2, 3. Tindakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, menunjukkan kerendahan hatinya. Ya. Jadi kan tadi Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kalau berbicara tentang membasuh kaki, kalau di Israel itu, Yahudi itu, kan di depan rumah itu ada tempayan berisi air itu untuk membasuh kaki tamu. Ya, kalau ada orang tamu, nah nanti pelayan rumah itu membasuh kakinya. Jadi membasuh kaki itu kan pekerjaan daripada pelayan atau hamba. Ya. Nah, tapi di sini yang membasuh kaki siapa? Yesus. Berarti Yesus menempatkan diri sebagai pelayan atau hamba dari murid-muridnya. Nah, maka dikatakan itu dia membasuh kaki menunjukkan kerendahan hatinya. Karena kalau kita melayani tanpa ada kerendahan hati susah, ya kan? Orang yang tidak ada kerendahan hati pasti berat hati melayani orang lain. Betul? Iya. Maka untuk kita bisa melayani harus ada kerendahan hati. Yang kedua tadi harus ada kasih. Ya. Nah, coba baca dulu. 1, 2, 3. Pelayanan itu menunjukkan bahwa bagi Yesus melayani orang lain bukanlah tugas yang rendah. Iya. Jadi kalau kita dituntut melayani, memang kita dikatakan melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan, tapi kalau kita di gereja berarti kita melayani manusia juga, ya kan? Dan sesama. Ya. Bagaimana supaya ibadah berjalan baik? Maka kita ambil bagian di situ. Ada yang penerima tamu, apa tadi? Ada yang bagian musik, ada yang tamborin, epistel dan lain sebagainya. Itu dia. Nah, baik. Nah, ada satu lagi di sini. Nah, pasti sama-sama. 1, 2, 3. Kasih hanya dapat dinyatakan melalui perbuatan yang baik dan kerendahan hati. Ya, jadi kasih itu hanya dapat dinyatakan, ya, dibuktikan oleh perbuatan baik. Jadi nggak cukup hanya dalam perkataan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Ada lagu ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Terus dengan segenap hati. Tapi datang ke gereja tempat D, ya kan? Datang duduk diam duit kasih persembahan. Baru pulang. Enggak. Gereja yang hidup. Kita baik Allah 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Kita adalah gereja yang sebenarnya, bukan gedung itu ya. Gereja yang hidup itu adalah kita sebenarnya. Tapi tanda-tanda gereja yang hidup ada. Apa tanda gereja yang hidup? Kudus. Apa lagi? Kalau tanda yang hidup lah dulu. Contohnya ada anak lahir. Tandanya dia hidup bagaimana? Bernapas. Bernapas itu kalau secara rohani berarti itu doa, ya kan? Doa nafas hidup orang percaya. Apa lagi tanda? Bergerak. Ya, bergerak inilah yang dikatakan pelayanan. Pergerakanmu di gereja itulah pelayanan. Ya. Nah, terus, kita lanjut. Nah, ini juga. Nah, pelayanan terus baca sama-sama. 1, 2, 3. Pelayanan menjadi ungkapan nyata komitmen untuk mengikuti jejak Kristus, memenuhi perintahnya untuk saling mengasihi. Iya. Tadi ada perintah Yesus di video tadi kan. Ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, masih nyata apa? Untuk saling mengasihi, ya kan? Nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu benar, kata Yesus. Ya. Nah, jadi Yesus memberikan teladan supaya mereka murid-murid itu saling mengasihi. Nah, kasih
Kalau betul kita mengasihi Tuhan, maka kita lakukanlah, kita ikutilah jejaknya di sini tadi. Mengikuti jejak Kristus. Ya. Lewat apa? Memenuhi perintahnya apa tadi? Saling mengasihi. Nah, ini masih ingat ini kan? Nah, ini salah satu contoh pelayanan di penghiburan. Ya, ada yang berduka, kita ikut berduka. Ada penghiburan. Nah, itu juga pelayanan. Ya. Nah, ini sekarang kita ada tugas kelompok. Baca dulu. 1, 2, 3. Kemudian diskusikan dengan kelompok umum. Oke, ini kita bagi aja kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nah, baca nanti Kisah Rasul pasal 6. Di situ ada terjadi sesuatu dalam jemaat itu. Nah, itulah yang kamu cari. Ini kelompok 1. Satu-satu aja satu kelompok. Nah, baca sama-sama kelompok 1, 1, 2, 3. Bagaimana situasi sosial jemaat pada waktu itu sehingga jemaat membutuhkan 7 pelayanan jemaat atau diaken. Oke, yang kedua. Apa saja kriteria untuk menjadi diaken tersebut? Menurutmu, mengapa kriteria itu penting untuk dimiliki? Ya, yang ditanya apa saja kriteria? Kan di sini memilih 7 pelayan kan? Nah, kalau yang pertama apa alasannya atau bagaimana situasi? Nah, yang kedua apa kriteria itu? Ya, kemudian mengapa penting? Ya, yang ketiga. Apa saja tugas ke-7 diaken tersebut? Nah, tugasnya apa? Jelaskan. Yang keempat. Menurutmu, mengapa kriteria tersebut penting dalam pelayanan? Ya, mengapa kriteria itu penting dalam pelayanan? Ya, oke. Jadi yang kedua ini aja. Apa kriteria untuk jadi diaken? Ini nggak usah. Ya, ini untuk yang ketiga aja. Oke? Oke. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit bisa kan? Satu soal aja satu kelompok. Oke, kerjakan. Oke, baik. Habis waktunya. Oke, kita dengarkan dari kelompok 1 nih. Oke, di tempat aja. Ayo kelompok 1. Ya. Nah, boleh berdiri, menghadap ke depan aja semua. Oke, kelompok 1. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bagaimana situasi sosial jemaat pada waktu itu, jemaat terdiri dari 2 kelompok utama. Orang Yahudi berbahasa Ibrani dan orang Yahudi berbahasa Yunani atau Helenis. Terjadi masalah karena kelompok Helenis merasa janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan pembagian makanan setiap hari, dan ini mengganggu pelayanan para rasul dalam pemberitahuan firman. Iya. Oke. Udah dengar semua kan? Apa masalahnya tadi? Janda-janda merasa diabaikan. Iya, ada pelayanan yang terabaikan, yaitu pelayanan kepada janda-janda. Yang kedua. Jadi, hasil diskusi kelompok kami mengenai soal nomor 2, mengapa kriteria itu penting? Karena terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Apa kriteria? Ya, kriterianya ya. Apa kriterianya tadi? Yang pertama? Terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Nah, berarti ada 3. Yang pertama, terkenal Baik. Sudah dikenal baik semua? Sudah. Betul? Oke. Yang kedua? Terus? Hikmat. Oke, yang ketiga. Berdasarkan hasil diskusi kami, yaitu tugas ke-7 diaken tersebut adalah fokus untuk mencari meja, yaitu mengatur distribusi makan kepada mereka yang rentan, seperti janda-janda yang tidak memiliki penghasilan atau perlindungan. Iya. Oke. Dengar semuanya. Jadi tugasnya tadi apa? Fokusnya melayani apa tadi? Melayani meja. Kenapa? Supaya kan udah dibaca tadi kan? Supaya tadi para rasul itu bisa fokus kepada pelayanan firman. Maka dipilihlah 7 diaken, 7 pelayan. Oke.
Yang keempat, Berdasarkan diskusi kelompok kami, mengapa kriteria penting dalam pelayanan itu agar mereka yang terpilih benar-benar bertanggung jawab pada pelayanannya sehingga pelayanan meja bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang terabaikan dan para rasul bisa fokus kepada pelayanan kejujuran. oke ya, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, sebagai remaja gereja, jelasnya ini remaja gereja atau remaja masjid? Kalau kamu remaja gereja ini, kamu pun dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Amin. Amin. Melayani? Nah, siapa yang sudah melayani gereja? Coba tunjuk tangan. Yang sudah melayani gereja. Oke, tunjuk tangan. Yang belum pernah sama sekali, tunjuk tangan. Yang belum pernah melayani gereja. Tadi kan tunjuk tangan. Nah, intinya kalau kita remaja gereja, tunjukkanlah semangatmu di dalam gereja. Jangan di dunia ya aktif, ya kan? Tapi di gereja nggak aktif. Oke, baik. Nah sekarang ada refleksi layanan. Nah coba tulis dulu, ya. Tulis dulu. Apa tadi ini? Ini. Pelayanan apa saja yang sudah pernah kamu lakukan? Dua aja. Yang kedua, pelayanan apa yang akan kamu lakukan ke depan? Dan apa alasanmu memilih itu? Tulis namanya. Setelah kita belajar ini, kan nggak terbuka hati untuk melayani Tuhan? Atau kalau yang sudah melayani, ada nggak keinginanmu untuk memberikan pelayanan yang baru lagi? Oke, tidak, belajar. Perlu dibacakan? Tidak. Dari sini pelajaran kita hari ini. Amin semuanya.